Halo GP, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Fani dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2025. Saat ini aku sudah berada di salah satu lab paling ikonik nih di DTMM FTUI, yaitu labnya GP Tech. Dan sekarang saya juga bersama yang sudah pasti di sini adalah Kepala Grup Research dari Polimer, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid. Bagaimana Profesor kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan baik. Terima kasih banyak Profesor sudah menyediakan waktu untuk bisa berbincang bersama kami di Politalk. Mungkin agar teman-teman di sini lebih mengenal tentang Profesor, aku akan membacakan sedikit rangkuman profil dari Profesor Khalid. Profesor Khalid adalah seorang pakar dan akademisi terkemuka di bidang teknologi polimer. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai profesor di Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia, sekaligus menjadi Direktur Center for Sustainability and Waste Management atau CSWM UI. Beliau dikenal karena kontribusinya yang luas dalam pengembangan material berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, kalau begitu Bapak, aku izin mulai masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, sekarang kan lagi banyak banget terkait isu sustainability gitu, terkait kenapa sih kita harus aware terhadap hal tersebut. Menurut Profesor, apakah penting bagi kita untuk aware terhadap sustainabilitas saat ini? Ya, kalau kita bicara tentang sustainabilitas atau keberlanjutan, ini konteksnya tidak hanya berkelanjutan dalam artian produk, tapi juga berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan manusia. Dan manusia berada di planet bumi ini, dan tentunya kaitan dengan keberlanjutan planet ini. Kalau kita bicara tentang manusia itu sendiri, yang bisa mengubah bumi ini, ya, kehidupan ini, dan itu akan bisa yang menjadi peran yang memegang peran kunci untuk berlanjut atau tidaknya kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu interaksi antara manusia dengan bumi ini menjadi penting dan itu menjadi isu. Dan kalau kaitan dengan masalah hal tersebut, ini berkaitan dengan kehidupan kita manusia yang sudah pasti butuh pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan itu diantaranya banyak sekali yang harus terfasilitasi dalam bentuk produk. Misalkan kita mau makan, kita butuh kemasan. Betul. Apalagi kita mau pakaian, dan seterusnya. Dan bicara tentang produk itu, berbanding lurus dengan keinginan manusia. Semakin banyak keinginan manusia, maka butuh pemenuhan produk. Pada sisi lain, dengan kesinian, kita melihat bahwa banyak sekali terjadi eksploitasi ya, ledakan penduduk yang luar biasa di dunia ini, termasuk Indonesia. Dan di situ kita bisa lihat berapa banyak jumlah yang dibutuhkan produknya, berapa banyak variasi dari produk yang dibutuhkan. Sehingga dengan kata lain, makin banyak eksplorasi yang dibutuhkan untuk pemenuhan produk tadi berbasis dari sumber daya alam. Sehingga dalam hal ini sumber daya alam perlu untuk dieksplorasi untuk menjadi bahan baku. Bahan baku kemudian dimanufaktur menjadilah satu produk jadi kemudian digunakan oleh manusia. Manusia selesai pakai, ya, maka itu akan banyak kemungkinan. Umumnya bicara tentang hal ini, produk-produk yang basis pada saat-saat yang dulu sampai dengan saat ini banyakkan, itu orang berpikir bahwasanya selesai pakai dibuang. Sehingga akan menjadi tekanan atau dampak terhadap lingkungan. Dari situlah kita melihat bahwa makin banyak produk yang dibutuhkan, makin banyak eksplorasi sumber daya alam, ya, dan juga makin banyak tekanan terhadap lingkungan. Ada lagi faktor tengahnya, di situ hulu dan hilir ya. Tengahnya ini apa? Bahan dari alam dieksplorasi menjadi bahan baku butuh energi. Setiap kita memerlukan energi atau mengkonsumsi energi untuk sebuah maksud, pada saat bersamaan pasti ada emisi CO2. Pada saat bersamaan kita butuh adanya air. Sehingga agak kebayang gitu. Dari sumber daya alam sampai kemudian jadi bahan baku, berapa jumlah energi, berapa jumlah air, dan berapa jumlah CO2 yang teremisikan. Pada saat kemudian jadi bahan baku menjadi produk, berapa banyak energi yang dibutuhkan, berapa banyak air yang dibutuhkan, dan berapa banyak emisi CO2 yang dihasilkan. Kemudian sudah jadi produk, sampai kemudian ditransportasi ke retail, ya, itu pun butuh bahan bakar. Dan itu pun butuh ya energi juga. Otomatis berapa emisi CO2 yang akan dihasilkan. Ya, selesai itu dipakai oleh manusia, ya, maka akan menjadi tekanan terhadap lingkungan.
Dari sequence peristiwa ini akan terbayang. Suatu produk saja sudah berapa banyak eksplorasi sumber daya alam, sudah berapa banyak energi yang dibutuhkan, dan pada saat bersamaan sudah berapa banyak emisi CO2 yang dihasilkan. Dan automatically, kalau manusia punya berpikir bahwa selesai pakai itu dibuang, maka berapa banyak tekanan terhadap lingkungan yang saat ini kita rasakan. Sehingga dalam hal ini, bagaimana upaya yang kita bisa lakukan? Upaya yang kita bisa lakukan ya adalah dengan setelah post consumption, setelah pakai, bagaimana produk yang sudah lepas dan tidak pakai lagi ini itu mampu untuk digunakan sebagai bahan baku kembali atau menjadi produk semula atau bisa dikatakan guna ulang dan seterusnya. Sehingga sisi lain kalau pola-pola ini mampu dilakukan, kita pada sisi lain bisa mengurangi eksplorasi sumber daya alam. Kemudian pada saat bersamaan pun kita bisa mengurangi emisi CO2. Kemudian pada akhirnya kita pun bisa mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Maka isu kaitan dengan ya sirkulasi ini ya yang dikenal dengan sirkular ini ya, maka dampaknya sangat luas. Dan ini berkaitan dengan kesinambungan kehidupan ini. Lalu bagaimana kalau seandainya nggak dilakukan? Modelnya linear ya tadi, selesai pakai dibuang dan seterusnya. Maka kita akan dapati masalah yang besar. Emisi CO2 akan tinggi. Dampaknya adalah apa? Pemanasan global. Pemanasan global, ya, semisal salju yang ada di kutub utara, ya, kutub selatan dia akan mencair. Dampaknya adalah iklim jadi tidak jelas. Pemanasan, iklim yang tidak jelas, yang dikenal dengan climate change. Dampak dari climate change itu adalah apa? Makhluk hidup ini kan sangat bergantung pola hidupnya dengan iklim. Betul. Sehingga kalau terjadi perubahan iklim yang demikian tidak menentu, akhirnya pola hidup pun akan tidak menentu. Dampaknya adalah akan terjadi seleksi. Mana yang mampu untuk bisa beradaptasi, dia akan bisa hidup. Akhirnya apa yang terjadi yang ketiga? Yang dikenal dengan diversity loss. Artinya ada kehilangan diversitas. Kekayaan alam kita akan ada beberapa yang punah atau hilang. 3 hal ini menjadi isu utama. Karena isu ini tidak hanya berbasis kepada isu Indonesia, isu lokal ASEAN atau Asia, tapi menjadi isu global. Maka bicara tentang sustainability ini, itu ditangani langsung dari internasional melalui UN atau PBB. Sehingga berkaitan dengan isu ini kita mengenal dalam bentuk SDG. Semua negara-negara dalam melakukan program-programnya pun harus mengacu kepada SDG. Sehingga dalam hal ini, konteks dalam memenuhi kebutuhan manusia tadi basis produk pun harus mengacu kepada SDG tadi. Begitu. Dalam rangka untuk menyelamatkan sekaligus untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi save planet. Itu kurang lebih. Berarti sebenarnya dapat kita sama-sama pahami dan setujui bahwa sustainability ini salah satu hal yang sangat penting untuk kita aware terhadapnya. Betul. Terbukti dengan banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan peraturan SDGs terhadap seluruhnya. Iya, iya. Salah satu yang tadi Prof sebutkan adalah produk. Produk itu salah satu adalah kemasan, Prof. Namun mengikuti berita yang beredar saat ini, mayoritas bahkan masih banyak sekali produk salah satunya plastik. Plastik itu masih banyak sekali dibuat dari bahan dasar konvensional seperti minyak bumi atau batu bara. Nah, kira-kira kenapa, Prof? Kenapa masih banyak yang menggunakan plastik berbasis material konvensional? Kenapa tidak menggunakan yang berbasis biopolimer agar bisa menunjang sustainability ini? Oke. Saya akan coba beranjak dari penjelasan tentang sampah yang ada di Indonesia umumnya atau di dunia lah gitu. Mengapa kok banyak sekali sampah yang basisnya plastik? Ya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail, penyebabnya adalah banyak ya. Dan kemudian kalau kita lihat bicara tentang produk itu sendiri, produk itu terbagi menjadi 2, ada produk utama dan produk kemasan. Setiap produk utama sudah pasti ada produk kemasan. Kemasan ada kemasan yang sifatnya fleksibel, ada yang sifatnya rigid, kaku. Nah, dari situ apapun yang kita beli pasti butuh kemasan. Nah, kemasan itu dari mana? Kemasan zaman dahulu orang menggunakannya ya basisnya dari dedaunan, basisnya dari kulit, basisnya dari macam-macam. Intinya berbasis pada langsung mengambil dari alam dalam bentuk produk jadi. Sehingga kemudian selesai dipakai, dibuang begitu saja, dan tidak memberikan dampak terhadap lingkungan. Karena apa? Karena mudah terurai. Nah, sementara pada saat itu orang berkembang.
mencari dan seterusnya, karena nggak mungkin lah kita membeli sesuatu, misalkan di toko atau apa kemasannya berupa daun pisang. Mana mungkin Anda misalkan kalau beli spare part ya, kemudian kemasannya daun pisang. Karena itulah orang mencari mana kemasan yang multifungsi. Dicari-cari ternyata ketemu yang disebut dengan kertas. Nah, kertas ini pun kalau kita lihat sumber daya alam yang dieksplorasi apa? Tanaman keras, kayu keras. Akhirnya apa? Semakin banyak produk, semakin banyak kertas, semakin banyak yang ditebang. Dampaknya terhadap lingkungan luar biasa. Maka tentang isu biokonservasi pada saat itu. Kemudian orang mencari lagi, wah kalau begitu perlu dicari nih yang lain. Ya. Nah, ketemulah apa yang disebut dengan plastik. Jadi kemasan itu basisnya plastik tuh ceritanya begitu. Nah, rupanya dari dari kemasan yang sebelumnya yang basis dari alam, kemudian kertas, selesai digunakan, dibuang begitu saja, mudah terdegradasi sehingga tekanan terhadap lingkungan tidak menjadi isu. Akan tetapi plastik ini itu beda. Dia adalah material yang dia kalau selesai digunakan, ya artinya karena dia memiliki kemampuan untuk terdegradasi sangat-sangat kecil, ya sehingga apa? Selesai dipakai, dibuang, ya, dan dia terdegradasi. Artinya apa di sini? Ini tanda dari Tuhan pencipta alam semesta ini bahwa manusia harus move on, berubah cara pandangnya dari linear ekonomi menuju linear sirkular ekonomi. Sehingga harus bagaimana mengubah selesai digunakan itu mampu digunakan sebagai bahan baku atau digunakan ulang seperti fungsinya atau fungsi yang lain. Maka untuk bisa muter begini namanya sirkular. Ya, sirkular material yang kemudian ini akan bisa sirkular. Kalau bisa dia akan sirkular berarti butuh apa? Butuh keterlibatan banyak pihak. Pemulung lah dan seterusnya, pelaku daur ulang termasuk produsen, termasuk pemerintah. Nah, oleh karena ini akan bisa berlangsung terus-menerus kalau apa? Kalau ada faktor ekonomi. Maka dikatakan sebagai ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu basisnya kepada material sirkular. Kalau material yang tidak sirkular sulit dimasukkan ke dalam kategori ini. Material sirkular itu adalah basisnya adalah material, diantaranya karakteristiknya material yang relatif memiliki degradasi yang kecil sekali. Karena bagaimana agar bisa termaintain karakteristiknya, berarti kan dia harus sulit untuk degradasi. Permasalahan di situ, yaitu apa? Permasalahannya adalah manusia, terutama konsumen, pemerintah dan masyarakat ini belum move on dari linear ekonomi menuju sirkular ekonomi. Arti lebih tegas lagi, belum move on dari material linear menuju material sirkular. Gitu. Akhirnya dampaknya timbunan sampah. Demikian luar biasa, ya. Dan kalau nggak sirkular, eksplorasi sumber daya alam makin besar pula. Tambah lagi konteks plastik itu bahan bakunya adalah petroleum. Sehingga eksplorasi petroleum akan semakin besar kalau tidak sirkular. Ya, kalau sirkular ini pun sebenarnya sangat-sangat menjawab tantangan terkait dengan naiknya harga plastik. Mengapa? Karena kita masih menggunakan linear ekonomi. Sampahnya banyak menumpuk, gitu kan? Kemudian ketergantungan terhadap petroleumnya tinggi. Kalau saat itu mampu didaur ulang kemudian menjadi bahan baku, ya, bahan baku tambahan misalkan, maka akan sangat mungkin ketergantungan dengan petroleum itu tidak setinggi saat ini, sehingga harga di pasar pun bisa relatif bisa ditekan, gitu, ya. Salah satu material sirkular itu adalah plastik, betul, Prof? Betul. Nah, kenapa sih, Prof, plastik ini? Apa keunikan plastik yang membedakannya dengan polimer lain atau bahkan material yang lain gitu, Prof? Pertama, dikatakan dia sulit sekali terdegradasi. Itu jawabannya adalah dia adalah material sirkular, bukan material linear. Karena sirkular, maka penanganannya pun berbeda dengan material linear. Sehingga dia harus disirkulasi lagi. Karena banyak melibatkan berbagai macam stakeholder, maka pelibatannya dengan ekonomi. Nah, sekarang timbul pertanyaan seperti yang Mbak Fani katakan tadi. Mengapa kok plastik? Mengapa kok tidak material yang lain? Kalau kita lihat material plastik, logam, dan keramik itu kan selama ini ada 3 itu kan. Ya. Dan kalau kita lihat densitas yang terendah adalah pada material plastik. Plastik, betul. Nah, dampak dari rendahnya densitas tersebut apa?
dia akan mudah sekali dibentuk menjadi produk dengan suhu energi yang terlalu besar, dengan suhu yang rendah. Karena suhunya rendah, sehingga apa? Sehingga investasinya menjadi rendah pula. Dan itu akan menjadi menarik bagi investor. Ya, itu pertama. Yang kedua, karena suhunya rendah, sehingga apa? Untuk meracik dia ditambah dengan aditif-aditif yang lain, ya, semakin besar. Karena kita dalam membuat sebuah produk, itu pasti ada bahan baku. Bahan baku ini terbagi menjadi dua. Ada bahan baku utama, ada bahan baku pembantu. Contoh sederhana, teman-teman atau Anda misalkan Anda mau buat nasi goreng. Nasi itu bisa jadi apa produknya? Bisa jadi nasi goreng, nasi ulam, nasi padang, dan seterusnya. Apa yang membedakan satu dengan lain? Rasa? Apa yang membedakan satu dengan yang lain? Bumbunya. Bumbunya. Nasinya tetap nasi. Ya, begitu pula dengan yang disebut dengan polimer. Kalau polimer sudah tambah bumbu, maka berubah namanya menjadi plastik. Gitu ya. Nah, kemudian ya, karena suhunya rendah, bumbunya makin banyak. Karena pilihan bumbu makin banyak, sehingga apa? Diversifikasi, keragaman produk itu semakin besar. Dia bisa menjadi material produk yang rigid atau kaku, atau produk yang fleksibel. Dengan apa? Meracik penambahan aditif ini. Sehingga apa? Diversifikasi produk dari plastik untuk satu jenis nasi putih itu demikian banyak. Wajar kalau seandainya banyak yang terjadi substitusi dari material sebelumnya menjadi material berbasis plastik. Nah, dari situlah wajar pula menjadi banyak tumpukan berada di tempat sampah. Ya. Dan wajar pula karena apa? Masyarakat dan stakeholdernya belum berubah pikir dari linear menuju sirkular. Itu letak utamanya. Nah, lalu kemudian bagaimana Prof perkembangannya terkait material sirkular ini, dan kira-kira menurut Profesor sendiri apa sih langkah yang bisa kita ambil untuk bisa merubah yang linear itu menjadi sirkular? Ya, betul. Kalau untuk mengubah, bagaimana sebenarnya lebih tepat, bagaimana kita mengelola plastik ini ya agar dia menjadi sesuatu yang sesuai dengan karakteristiknya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau orang material itu melihat, rasanya kita nggak appreciate deh sebagai seorang materialis yang tidak materialistik terhadap plastik. Karena apa? Kita nggak menghargai karakteristik plastik. Karena plastik itu karakteristiknya dia harus di-recycle atau harus diguna ulang. Harus recycle, harus sirkular. Ya, sirkular material ini adalah karakteristiknya dan kita harus appreciate dengan material tersebut. Selama ini nggak dilakukan atau belum banyak dilakukan. Akhirnya timbul masalah. Nah, kemudian dari situ bagaimana kita untuk men-shifting dari linear menuju ke sirkular? Banyak hal. Yang pertama, kita mengenal ada keterlibatan terintegrasi dari pentahelix yang kita kenal dengan ABCGM. A itu adalah akademisi dan peneliti, B itu adalah bisnis dalam ini produsen, ya. Kemudian C adalah community masyarakat di antara konsumen. Kemudian ada G adalah government pemerintah, ya, yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi pengaturan. Kemudian M yang tidak kalah penting adalah media. Media adalah media yang mampu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang benar, bukan edukasi yang salah. Karena saya lihat juga ada beberapa media yang, saya mohon maaf, kelihatannya nggak tepat begitu memandang plastik ini. Penanganannya. Jadi lebih kepada plastik itu adalah musuh. Bukan. Plastik itu bukan musuh. Plastik itu sahabat kita yang harus kita perlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Begitu. Ya. Dan memang aneh ya. Plastik pada saat ramai sebelumnya, ya, banyak plastik jadi masalah, orang ribut. Sekarang pada saat ini adanya kelangkaan petroleum, akhirnya harga plastik demikian dahsyat, begitu kan? Langka plastik pun menjadi ribut. Aneh kan? Artinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan anti plastik, ya silakan aja. Sekarang udah terbukti ternyata memang banyak orang yang butuh plastik. Ya. Nah, langkah bisa dilakukan oleh
akademia atau peneliti, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat. Wajib. Ya, semampunya. Channel ini merupakan channel yang luar biasa ya untuk memberikan edukasi dari student kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa terus berkembang ya. Kemudian peneliti juga mencari solusi-solusi. Ya, solusi jangka pendek, solusi jangka panjang, misalkan solusi kaitan dengan kalau misalkan kita ingin membangun masyarakat shifting dari linear kepada sirkular, itu takes time. Katakanlah berdasarkan setting design yang dilakukan, kita butuh sekitar katakanlah bertahun-tahun. Sementara ini sampah udah berjalan. Apa yang kita bisa lakukan? Maka kita bisa melakukan dengan ada intervensi teknologi penggunaan material biodegradable plastik. Itu merupakan salah satu opsi. Yang pada saat ini orang memandang itu adalah sebagai green material atau green polymer. Sebenarnya polimer itu sendiri green. Karena tadi energinya nggak banyak, ya toh, dalam manufaktur. Kemudian dia sirkular, sehingga sampahnya sebenarnya mestinya nggak banyak sampah, karena akan diambil dan digunakan ulang menjadi produk baru. Eksplorasi ke alam sangat rendah karena ada linear yang sirkular tadi. Mestinya demikian. Jadi memandang polimer itu adalah lebih green. Ya. Dan maka dari situ dikembangkan ya ABCGM, kemudian dari bagaimana bisnis ini ya, ini pun didorong untuk boleh dikatakan solusi jangka pendek lah gitu ya menurut saya. Ya, dengan penerapan biodegradable polymer atau biodegradable plastik. Atau katakanlah dia bisa menjadi solusi jangka pendek, bisa solusi jangka panjang. Tinggal apa? Tinggal kita melihat aplikasi seperti apa. Karena tidak semua material polimer itu, material plastik itu akan dengan mudah terdegradasi, akan mudah untuk disirkulasikan atau didaur ulang. Nggak semuanya. Misalkan produk apa? Sementara ini kalau kita lihat produk-produk yang basisnya untuk apa? Untuk yang sekali pakai, ya, yang dia basisnya metallized dan seterusnya. Kalau yang kayak begitu-begitu ya, sementara waktu, ya, walaupun ini ada solusi jangka panjang dengan melakukan desain produk yang dia mampu untuk didaur ulang, ya, dengan adanya regulasi. Nah, maka sementara kita bisa masukkan ke sana, gitu ya, dan seterusnya. Termasuk ya untuk biodegradable, untuk aplikasi seperti aplikasi untuk implan, itu juga penting bisa masuk ke sana juga, biodegradable. Itu bisa menjadi solusi jangka panjang. Ya, dalam konteks yang makro tadi, konteks dengan produk massal tadi, itu bisa menjadi solusi jangka pendek. Ya, walaupun ada sebagian bisa menjadi solusi jangka panjang. Kemudian produsen, ya, community masyarakat ya perlu untuk disadarkan. Penggunaannya mestinya kalau plastik itu harus dipisahkan dan seterusnya. Karena apa? Ini adalah makhluk Tuhan yang sebenarnya harus di-recycle. Karena karakteristiknya begitu. Beda dengan daun, beda dengan sampah organik dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian dari community ini juga perlu dibangun ya, kesadaran. Kemudian ABC governance pemerintah. Pemerintah ini sebenarnya coba melihat peta mapping, disilakan sebagai pemetaan terhadap pihak-pihak yang berperan itu apa saja sih. Nanti setelah itu dibagi ya, tugasnya ini, kemudian dikontrol gitu ya. Terus kemudian dilakukan proses supervisi ya, pendampingan, begini loh caranya dan seterusnya. Kemudian media yang tidak kalah penting. Ya, media juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga imbanglah informasi itu ya, sehingga masyarakat akan tercerahkan, paradigma cara pandang kita katakanlah di masyarakat harus berubah loh, karena kita berhadapan dengan sirkulan material. Nah, gitu. Berarti sebetulnya masalah utamanya itu bukan mencari substitusi dari plastik ini, tapi memahami dan mengelola plastik menjadi sesuai dengan karakternya. Tepat sekali. Demikian. Baik. Berarti kita belum mengenal plastik sebenarnya banyakannya. Baru menggunakannya saja, belum bisa memahami karakteristiknya. Menarik sekali teman-teman, dari pertanyaan singkat mengenai sustainability, suatu ilmu baru juga bagi saya, Prof, mengetahui tentang adanya linear dan juga sirkular ekonomi, dan saya harap juga bisa berguna bagi teman-teman semua yang menyimak di sini. Mungkin sedikit Prof, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin ada sedikit kata-kata untuk dari Profesor untuk para mahasiswa. Oke. Halo.
semua mahasiswa yang saya cintai, kami berharap ya sebagai penerus untuk di dunia keilmiahan, diharapkan Anda bisa terus ya memahami tentang apa yang sedang Anda gunakan, termasuk diantaranya plastik ini. Dan juga yang tidak kalah penting, karena plastik ini mau logam, mau keramik, itu merupakan bagian dari alam semesta ini. Karena alam semesta ini sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta menjadi sebuah ekosistem yang demikian setimbang. Sekarang bagaimana kita melakukan penyetimbangan dari temuan-temuan teknologi, termasuk juga dengan dampak ledakan jumlah penduduk yang berujung kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran, walaupun sebenarnya banyak lagi yang kita bisa diskusikan ya, mengingat waktu dan seterusnya. Dan tetap ya, terus untuk semangat memahami konsep berpikir, karena berpikir itu akan jauh lebih nikmat ya, dan itu akan memberikan satu cara pandang baru untuk Anda ke depan, untuk lebih baik lagi. Tidak sebatas Anda, karena Anda adalah sebagai stock iron ya, sebagai media sebagai bagian dari pengubah ya sistem ini dari hari ke hari agar lebih baik lagi. Demikian Mbak Fadi. Baik, terima kasih banyak Profesor atas inspirasi serta waktunya. Baik teman-teman semua, itulah sesi bincang-bincang singkat kita bersama Prof. Halid. Dan sampai jumpa di episode Politalk berikutnya. Selamat tinggal.